Terima kasih Bapak di surga. Kami akan berdiam dan menjadi pendengar-pendengar firman. Dan kami akan belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami sampaikan kepada hambanya yang menyampaikan firman. Salam saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, Amin. kita memiliki wajah yang memancarkan sukacita, Amin. Amin. yang memancarkan damai sejahtera, Amin. karena kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, yang menjadi sumber sukacita kita. Amin. Pagi ini saya kembali dipercayai untuk menyampaikan firman Tuhan oleh Gembala. Oleh karena itu saya sampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang harga penebusan. Kita tunggu sebentar untuk ditampilkan di layar monitor. Baiklah saudara-saudara, sebagai dasar daripada apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara, itu terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Puji Tuhan, kita menyambut dengan penuh penghormatan pemberitaan firman Allah, dan saya bacakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Puji Tuhan. Sudah. Harga penebusan. Nah, tadi sudah baca saudara-saudara. Ayat yang ke-19 kita juga sudah baca. Saudara-saudara, kalau kita melihat surat Petrus ini ditulis oleh seorang rasul yang sangat terkenal, yaitu Rasul Petrus. Surat ini itu dikirimkan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, yang berada di negeri asing. Orang-orang Yahudi yang ada di negeri asing, saudara-saudara, menghadapi dua tantangan. Tantangan yang pertama adalah tantangan mengenai paham-paham kafir, ajaran-ajaran kekafiran. Kalau kita menyimak sejarah, maka kita ketahui bahwa Israel itu, bangsa Yahudi itu mudah sekali dengan pengaruh daripada bangsa-bangsa lain. Kenapa bangsa Israel pada tahun 586 itu dibuang oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan, dan kemudian mereka harus tinggal di negeri asing? Kenapa?
karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa kafir itu. Mengapa mereka melakukan hal-hal yang sama? Karena mereka mudah sekali terpengaruh. Lalu yang kedua, tantangan yang kedua, saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang ada di negeri asing, mereka menghadapi juga tuntutan-tuntutan, tekanan-tekanan orang-orang Yahudi yang ekstrim, yang fanatik terhadap hukum Taurat. Mereka, orang-orang Yahudi yang ekstrim terhadap hukum Taurat ini, menekankan supaya setiap orang, walaupun itu orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, harus mentaati hukum Taurat, dan mereka harus disunat. Jadi dua tantangan ini, saudara, yang dihadapi oleh orang-orang Kristen yang berada di perantauan, yang berada di negeri asing. Petrus mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di negeri asing itu supaya mereka menyadari status mereka, menyadari keberadaan mereka, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Amen. Dan Petrus berkata, kamu itu ditebus dengan harga yang mahal. Amen. Kamu ditebus bukan dengan harta benda. Kamu ditebus bukan dengan emas perak. Kamu ditebus bukan dengan kekayaan atau dengan cara lain, tapi kamu ditebus itu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Amen. Nah, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-18 tadi kita melihat yang Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa hidupmu itu telah ditebus dari cara sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saudara-saudara, nenek moyang itu selalu menunjuk kepada Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa itu, saudara, mewariskan suatu kehidupan yang sia-sia, mewariskan suatu kehidupan yang tidak berarti, mewariskan kehidupan yang tidak berguna bagi Allah. Karena apa? Karena Adam dan Hawa itu melakukan pelanggaran. Adam dan Hawa telah melakukan suatu pelanggaran, memberontak dan tidak taat terhadap firman Allah. Memang kalau sudah lihat, ketika Adam dan Hawa itu belum jatuh di dalam dosa, Allah berkata kepada Adam dan Hawa supaya Adam dan Hawa ini beranak cucu memenuhi bumi. Tapi saya ingin sampaikan bahwa perintah ini diberikan oleh Allah sebelum mereka jatuh dalam dosa. Maksudnya supaya Adam dan Hawa beranak cucu. Anak-anaknya ini adalah anak-anak yang sangat berarti bagi Allah. Tetapi kenyataannya, saudara-saudara, bahwa ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, baru beranak cucu. Dan kita melihat bahwa kehidupan yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ini bukan kehidupan yang taat kepada Allah, tetapi selanjutnya, saudara-saudara, kehidupan yang selalu memberontak dan melawan Allah. Kehidupan yang memberontak, kehidupan yang tidak taat kepada Allah, inilah kehidupan yang sia-sia. Di dalam Efesus, pasal 2 ayat yang pertama, bisa dinaikkan. Dalam Efesus pasal 2 yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, saudara-saudara, kata mati ini dalam bahasa aslinya, saya suka sekali membandingkan, saudara-saudara, bahasa Indonesia yang kita pakai ini yaitu dengan bahasa aslinya. Karena kadang-kadang apa yang disampaikan dalam bahasa Indonesia kurang jelas, maka saya perlu baca bahasa aslinya. Saudara-saudara,
Paulus berkata, kamu dahulu sudah mati. Kamu dahulu sudah mati. Kata mati ini menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Yunani adalah nekros. Nekros artinya sia-sia, tidak berguna, tidak bermanfaat. Itu nekros. Nah, kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak berguna, kehidupan yang tidak berarti itu karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran dalam bahasa aslinya juga adalah paratomai. Itu artinya ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, melahirkan keturunan-keturunan yang tidak taat, melahirkan keturunan-keturunan yang melakukan pelanggaran setiap hari, setiap saat. Sehingga demikian keturunannya itu tidak lagi memiliki kehidupan yang berguna. Kehidupan anak-anak manusia, kehidupan anak-anak atau keturunan Adam dan Hawa itu kehidupan yang tidak berarti, yang tidak bermanfaat. Itu bagi Allah. Lalu kemudian yang kedua, saudara-saudara, kamu dahulu memiliki kehidupan yang sia-sia, yang tidak berarti sama sekali, yang tidak berguna sama sekali karena pelanggaran-pelanggaran dan karena dosa-dosamu. Hamartia. Dosa itu adalah hamartia. Saudara, kata hamartia itu artinya tidak sampai kepada tujuan, tidak sampai kepada sasaran. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah itu punya sasaran, Allah itu punya tujuan. Bukan hanya ketika Adam dan Hawa diciptakan kemudian menjadi manusia yang sempurna, ditaruh Taman Eden, lalu Tuhan berkata, cukup, sudah sampai di situ. Tidak, tapi Allah menciptakan Adam dan Hawa itu punya sasaran, punya tujuan. Karena Allah punya sasaran dan punya tujuan, maka Allah menghendaki supaya Adam dan Hawa taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kenyataannya Adam dan Hawa itu tidak taat. Adam dan Hawa telah melakukan pelanggaran, itu sebabnya sasaran yang ditentukan oleh Allah itu tidak tercapai. Sasaran yang ditentukan oleh Allah tidak mereka capai. Karena apa? Karena melakukan kesalahan dan pelanggaran. Jadi Paulus dengan tegas mengatakan, kamu dahulu punya hidup tidak berarti. Kamu dahulu punya hidup yang tidak berguna sama sekali. Hidupmu itu sia-sia. Karena apa? Karena kamu melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Kamu juga memiliki kehidupan yang tidak memiliki sasaran. Karena apa? Karena kamu warisi dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah mempunyai satu sasaran, tetapi Adam dan Hawa telah melakukan pelanggaran sehingga tidak sampai kepada sasaran itu. Jadi saudara-saudara, kita melihat kalau Allah menciptakan saudara dan saya, menciptakan kita, memberikan hidup kepada kita, bukan tidak ada tujuan sama sekali. Ketika Allah memberikan hidup kepada saudara, bukan berarti Allah bikin yang penting aku sudah berikan kamu hidup. Apakah kamu nanti celaka, mati, menderita sengsara dan itu urusan? Tidak, saudara-saudara. Allah menciptakan kita, Allah memberikan kepada kita, memberikan hidup, memberikan kesempatan untuk hidup dalam dunia ini karena Allah punya tujuan, Allah punya rencana atas hidup kita ini. Kalau Adam dan Hawa dan kalau orang-orang yang belum mengenal Tuhan gagal mencapai tujuan itu, tetapi Allah membentuk kita, Allah memanggil kita, Allah menjadikan kita milik kepunyaan Kristus supaya apa? Supaya sasaran yang ditentukan oleh Allah itu digenapi dalam hidup kita semua. Amen. Itu digenapi dalam kehidupan saudara-saudara. Amen. Jadi kita melihat warisan yang diwariskan oleh Adam dan Hawa itu adalah sia-sia. Tetapi Paulus Petrus berkata, kamu ditebus. Ya, kamu ditebus. Kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari Adam dan Hawa, yang kamu warisi dari nenek moyang itu. Kamu itu ditebus bukan dengan barang fana, ya,
bukan dengan barang yang fana, atau bukan pula dengan perak atau emas. Jadi saudara, saya ditebus dari cara hidup kita yang penuh pelanggaran, dari cara hidup kita yang penuh dengan kejahatan, dari cara hidup kita yang penuh dengan kegagalan ini, bukan dengan barang fana, harta benda, kekayaan, juga bukan dengan emas dan perak. Petrus dengan ini maksudnya, saudara, Petrus mengatakan hal ini maksudnya ialah bahwa harta benda yang kamu miliki, emas dan perak yang kamu miliki, itu tidak dapat untuk menebus nyawamu, tidak dapat untuk membebaskan nyawamu, tidak dapat untuk melepaskan nyawamu. Jadi kekayaan kita seberapa besar, saudara-saudara, seberapa banyak kekayaan kita. Andai kata kita memiliki kekayaan seluruh dunia ini, kita memiliki emas dan perak seluruh dunia ini, itu tidak bisa dipakai untuk menebus nyawa kita. Tidak bisa dipakai untuk menebus nyawa saudara-saudara. Saya pernah sampaikan kepada salah satu jemaat, saya bilang gini kepada mereka, kalau andai kata saudara bisa ditebus dengan emas perak, jauh lebih mudah Allah menciptakan begitu banyak emas untuk membayar harga penebusan saudara-saudara. Kalau andai kata nyawa saudara bisa ditebus dengan kekayaan, maka Allah akan jauh lebih mudah menciptakan segala kekayaan untuk menebus nyawa saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita tidak dapat ditebus dengan kekayaan. Hidup saudara dan hidup saya tidak dapat ditebus dengan emas perak. Kenapa? Karena semua kekayaan ini tidak memadai dengan harga penebusan itu. Saya ajak saudara-saudara membaca. Ada? Bisa? Ya. Mazmur pasal 49 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada ganti nyawanya. Karena apa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak ada yang dapat memadai untuk selama-lamanya supaya tetap hidup dan untuk seterusnya, dan tidak melihat lubang kubur. Nah, saudara lihat, pemazmur mengatakan tidak seorang pun yang dapat memberikan kepada ganti nyawanya atau memberikan tebusan kepada ganti nyawanya. Karena apa? Karena terlalu mahal harga nyawa kita. Saudara-saudara, mari kita akan lihat harga atau milik kita. Milik kita yang paling mahal bukan emas dan perak. Milik kita yang paling mahal bukan kekayaan-kekayaan. Andai kata sudah memiliki seluruh dunia ini, itu bukan yang termahal untuk kita. Kekayaan yang termahal, milik kita yang termahal, nyawa kita. Nyawa kita ini adalah milik kita yang termahal. Itulah sebabnya pemazmur berkata, kekayaan apapun, kekayaan apapun, harta benda, emas, perak, dan semua yang ada dalam dunia ini, itu tidak bisa dipakai untuk membayar harga penebusan nyawa kita. Karena apa? Karena terlalu mahal harga nyawa saudara-saudara. Terlalu mahal harga nyawa kita ini. Oleh karena itu Petrus berkata, emas dan perak, harta benda, harta kekayaan yang fana itu bukan harga yang bisa kita pakai untuk membayar harga penebusannya kita. Saya percaya saudara-saudara, sekali lagi kalau andai kata saudara bisa ditebus dengan kekayaan, dengan emas dan perak, Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Yesus tidak perlu menderita dengan penderitaan yang dahsyat di atas kayu salib. Tidak perlu. Mungkin bulan Desember, saya lupa minggu keberapa, saya sudah sampaikan harga pembebasan nyawa manusia. Saya ambil beberapa ayat yang ada di dalam Injil Matius, saudara-saudara, di mana Tuhan Yesus itu memberikan
perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dan untuk memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah ini, Tuhan Yesus berkata, ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan terhadap hamba-hambanya. Lalu seorang hamba yang paling banyak hutangnya, yaitu 10.000 talenta, itu diperhadapkan pada tuannya. Dan Tuhan menagih, bayar hutangmu. 10.000 talenta, bayar hutang. Kalau kamu tidak bayar, maka kamu, istri dan anak-anakmu dan semua harta benda yang ada padamu itu harus dijual untuk melunasi hutangmu. Lalu kemudian hamba ini berkata, maaf Tuhan, saya usahakan, saya mau berusaha untuk membayar pinjaman saya, untuk membayar hutang saya. Tapi Tuhan ini tak tahu, saudara, Tuhan ini tahu 10.000 talenta nggak mungkin bisa dibayar oleh hamba ini. Karena apa? Karena tidak mungkin hamba ini bekerja untuk mendapatkan upah 10.000 talenta. Saya sudah terangkan saudara-saudara, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta. Kalau 1.000 talenta itu sama dengan 6 juta dinar. Nah, kalau 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. 1 dinar ini untuk upah 1 hari kerja. 1 dinar. Jadi 1 dinar pada masa itu upah 1 hari kerja. Nah, kalau 60 juta dinar berapa saudara? Sama dengan 60 juta hari kerja. Coba bayangkan. Saya bertanya, siapa yang pernah atau siapa yang dapat bekerja selama 60 juta hari? Seandainya umur kita ini, saudara, 1000 tahun. Seandainya umur saudara, umur saya mencapai 1000 tahun, itu baru saudara kita menjalani hidup selama 360.000 hari. Itu kalau kita memiliki usia 1000 tahun. Jadi kalau kita ingin menjalani hidup selama 1000 tahun, maka yang dapat kita pakai, yang dapat kita peroleh sebagai hasil kerja kita hanya 360.000 hari. Itu andai kata kita lahir langsung bekerja selama 1000 tahun. Tapi adakah seperti itu saudara-saudara? Nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu. Tetapi saudara lihat, seperti Tuhan Yesus Kristus ini memberikan satu perumpamaan yang tidak masuk akal, yang tidak logis. Seolah Tuhan Yesus hanya asal ngomong, asal memberikan perumpamaan. Pernah juga saya sampaikan, kalau manusia berbicara tentang surga dan tentang kerajaan surga, itu hanya merupakan imajinasi. Ya, kita lihat, kita dengar dari luar sana, surga itu begini, surga begitu dan sebagainya. Itu imajinasi mereka, khayalan mereka. Tapi kalau Yesus itu berbicara tentang kerajaan surga, itu berbicara tentang kebenaran mutlak. Amen. Kalau Yesus memberikan perumpamaan seperti itu, karena Yesus tahu bahwa nilai pinjaman kita, nilai hutang kita kepada Allah itu terlalu besar. Terlalu besar dan tidak mungkin dapat kita bayar dengan kemampuan kita, tidak dapat kita bayar dengan kekayaan kita, tidak mungkin, terlalu besar, tidak mungkin. Itulah sebabnya saudara pemazmur berkata, tidak mungkin, tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada ganti nyawanya, karena terlalu mahal. Semua harta benda yang kita miliki itu tidak memadai dengan harga penebusan nyawanya. Amen. Itulah sebabnya Yesus tahu itu semuanya. Tidak mungkin manusia dapat membebaskan dirinya. Tidak mungkin saudara dan saya dapat membayar hutang kepada Allah. Amen. Tidak mungkin saudara dapat memberikan harta benda sebagai tebusan nyawa saudara. Tidak mungkin. Dia tahu bahwa harga penebusan yang sanggup melunasi, yang sanggup membebaskan saudara-saudara, itu pengorbanannya di atas kayu salib. Waktu saya khotbah mengenai pengorbanan Kristus di atas kayu salib, waktu itu
memang sebagian besar karena mungkin liburan. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, ketika malam hari sebelum Yesus besoknya disalibkan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan penuh pergumulan. Dalam bahasa aslinya dia berkata, dia berdoa dengan teriakan-teriakan yang sangat nyaring. Dia berdoa dengan teriak-teriakan yang keras sekali. Kenapa? Karena tekanan batin, karena stres, karena penderitaan batin yang sangat keras, yang sangat berat. Dia berdoa dan berdoa dengan tangisan yang luar biasa. Sampai keringatnya mengalir seperti titik-titik darah. Sebagai manusia, saudara, ketika dia melihat apa yang akan dialami besok, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, semua sudah terlihat dengan jelas. Yesus sudah melihat dengan jelas penderitaan yang luar biasa dahsyatnya yang akan dialami pada Yesus. Itulah dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Secara manusia dia mengalami kelemahan yang luar biasa. Itulah sebabnya perlu ada seorang malaikat yang datang untuk memberikan kekuatan. Lalu besok paginya, saudara-saudara, ketika dia ditangkap, Petrus mengambil pedang. Dia berusaha untuk membebaskan Tuhannya dari tangan orang yang jahat. Dia ambil pedang, kemudian dia potong telinga hamba imam besar itu, kemudian putus. Lalu Yesus berkata, Petrus, masukkan kembali pedang itu. Apakah kamu kira aku tidak bisa mengundang 12 pasukan malaikat dari sorga untuk datang membebaskan aku, membunuh semua musuh? Aku bisa, Petrus. Aku bisa lakukan itu. Aku bisa mengundang pasukan malaikat di sorga datang membebaskan. Aku bisa, Petrus. Tapi kalau aku lakukan itu, kalau aku sampai dibebaskan dan aku tidak menanggung semuanya ini, bagaimana mungkin rencana bagi penyelamatan manusia itu digenapi? Bagaimana mungkin nubuatan perjanjian lama digenapi? Bagaimana mungkin nubuatan para nabi digenapi? Dan bagaimana mungkin manusia dapat dibebaskan dari dosa? Karena tidak ada satupun yang dapat dipakai untuk membayar pembebasan itu. Saudara-saudara, mengapa Yesus berkata seperti ini? Karena Yesus tahu bahwa harga penebusan nyawa saudara, harga penebusan nyawa saya, harga penebusan nyawa kita semuanya ini hanya oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Dia tergantung dan penderitaan yang dahsyat. Dia bukan hanya menderita lapar di atas kayu salib. Dia bukan hanya menderita haus di atas kayu salib. Tapi dia menderita betapa ngeri dan betapa pedihnya, sakitnya, tangannya yang dipaku dan kaki yang dipaku. Tapi dia mau tahan itu semua, dia mau bertahan. Dia mau lakukan itu, dia mau menderita karena itu, saudara-saudara. Karena dia tahu bahwa harga penyelamatan saudara dan harga penyelamatan saya hanya lewat pengorbanan di atas dosa. Ketika sudah selesai, saudara-saudara, sudah genap waktunya, Yesus berkata, sudah genap, sudah selesai, sudah lunas harga pembebasannya manusia. Dan kemudian saat itu dia menyerahkan nyawanya. Dia melihat sudah tidak ada apa-apa lagi yang harus dia lakukan. Dia melihat tidak ada apa-apa lagi yang harus Allah lakukan. Tidak ada apa-apa lagi yang harus manusia lakukan, sebab apa? Semuanya sudah genap. Itulah sebabnya dia mati di atas kayu salib, menggenapi semua rencana Allah bagi penebusan nyawa saudara-saudara. Kita lihat selanjutnya, saudara-saudara. Naik tadi. Melainkan dengan darah yang mahal, nyawamu ditebus. Hidupmu ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang panah, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Saudara, kata mahal ini bagi manusia itu relatif. Bagi manusia kata mahal itu relatif. Kalau saya membeli barang, saya katakan umpamanya saya membeli barang 2 juta harganya, saudara-saudara.
Saya katakan, oh harga ini sangat mahal, barang ini sangat mahal. Itu bagi saya mahal. Tapi bagi saudara yang punya uang, oh itu murah 2 juta. Atau mungkin yang lain membeli harga saudara-saudara dengan harga 10 juta. Atau bahkan mungkin 10 miliar. Menurut kita atau menurut sesuatu, oh itu terlalu mahal, luar biasa mahalnya. Tapi bagi konglomerat, saudara-saudara, konglomerat itu murah, itu kecil. Apalagi saudara-saudara, mereka memiliki harta benda triliunan. 10 miliar itu kecil, saudara-saudara. Jadi kata mahal itu menurut manusia ini relatif. Tetapi ketika Allah berkata mahal, saudara-saudara, itu saudara mutlak. Orang tidak akan saudara, orang tidak akan dapat membayar harga mahal itu. Mahal yang ditetapkan, mahal yang diucapkan oleh Allah. Amen. Nah, ya, firman Tuhan berkata, darahnya saudara yang mahal. Kenapa? Karena darah yang mahal, darah Yesus darah yang mahal. Karena darah Yesus adalah harga penebusan nyawa saudara-saudara. Bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk satu suku, tetapi darah Yesus itu adalah harga untuk penebusan semua manusia, semua bangsa di bawah kolong langit. Terlalu mahal harga darah Tuhan Yesus. Tapi Yesus mau curahkan, Yesus mau tumpahkan itu semuanya karena Dia tahu hanya ini satu-satunya harga Dia harus bayar membebaskan saudara-saudara. Amin. Amin. Karena itu harga yang mahal untuk membebaskan nyawa saya. Tidak ada hal yang lain, saudara-saudara. Amin. Kalau sekarang ini sudah membuka hati, kalau sekarang ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Petrus berkata, supaya kamu ketahui, kamu sadar, dimanapun kamu berada, apakah kamu tinggal di lingkungan orang jahat, tinggal di tengah lingkungan orang kafir, tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak peduli akan Allah, tetapi kamu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sadar bahwa kamu umat-umat yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Amen. Sehingga demikian kamu selama ada dalam ini, hormati Dia yang sudah membayar harga penebusan itu. Amen. Ibrani pasal yang 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Sudah perhatikan Ahmad, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang kamu warisi dari nenek moyangmu, yaitu perbuatan yang sia-sia. Amen. Saudara-saudara, Paulus ini berbicara kepada orang-orang yang mengerti hukum Taurat. Paulus berbicara kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mentaati hukum Taurat. Banyak orang-orang Yahudi ini, saudara-saudara, itu memprioritaskan hukum Taurat itu adalah paling benar. Hukum Taurat ini adalah mutlak, tidak boleh dilanggar. Orang-orang yang melanggar hukum Taurat harus dibunuh, harus dibenturi sampai mati. Tetapi ketika Paulus mengerti kebenaran, saudara-saudara, maka dia berkata bahwa apa yang dilakukan oleh perjanjian lama, apa yang dikerjakan, diperintahkan oleh perjanjian lama, itu hanya bukan lama, tetapi sesungguhnya hanya dalam Kristus semua digenapi. Amen. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, ada syarat. Saya pernah sampaikan kepada saudara, orang Israel ini satu-satunya bangsa yang diangkat oleh Allah sebagai bangsa yang suci, bangsa yang kudus. Sekalipun bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang suci, sebagai bangsa yang kudus, tapi bangsa Israel juga rentan sekali jatuh. Seperti yang saya katakan tadi, mudah sekali terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran, dengan perbuatan-perbuatan dari orang-orang kafir, mudah sekali. Di samping itu, saudara, bangsa Israel juga mudah sekali melakukan pelanggaran. Itu mudah sekali. Tetapi supaya status bangsa Israel itu tetap menjadi umat yang suci, umat yang kudus, maka Allah memberikan satu persyaratan.
Kalau kamu telah jatuh dalam dosa melakukan pelanggaran, maka kamu ambil domba jantan atau kambing atau lembu yang muda yang tak bercacat. Nah, kamu potong, kamu pakai itu sebagai korban penghapus dosa. Demikian kalau muda yang ditentukan, itu abunya, itu kamu percikan untuk menghapus dosa. Tapi Paulus berkata, ini hanya untuk penyucian secara agamawi, secara lahiriah. Ini hanya bukan lambang saja, saudara-saudara, tetapi itu semuanya digenapi dalam Kristus Yesus. Sehingga pengorbanan Kristus bukan saja saudara-saudara dia menanggung dosa kita, tapi menyucikan, menguduskan hati nurani kita, menyucikan, mengudus seluruh kehidupan kita, supaya ketika Allah melihat, bukan hanya melihat bagian luar saja yang sudah kelihatan baik, bagian luar saja yang kelihatan kudus, tapi Allah melihat sampai ke dalam hati saudara. Allah melihat sesungguhnya hati saudara itu hati yang sudah disucikan dan dikuduskan darah Yesus. Amin. Sehingga demikian saudara layak berada di hadapan hadirat Allah. Saudara layak untuk berbakti, beribadah kepada Allah. Amen. Karena Allah melihat bukan hanya di luar, tapi Allah melihat sampai ke dalam hati saudara-saudara. Kemudian dalam Rum pasal 12, apa yang saudara perlu lakukan? Ketika sudah melihat Yesus sudah melakukan pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus kita, memberi harga pengorbanannya, apa yang sudah lakukan? Dalam Rum pasal 12, karena itu saudara, demi kemurahan Allah, ya demi kemurahan Allah, aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau saudara ingin beribadah yang sungguh-sungguh, beribadah dengan melakukan ibadah yang sejati, tidak ada jalan lain mempersembahkan tubuh saudara kepada Allah. Amen. Di dalam Rum pasal 6, saudara bisa baca di sana, orang yang belum ditebus oleh Tuhan, orang yang masih hidup di dalam dosa, mereka menyerahkan seluruh anggota tubuhnya ini sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Menyerahkan seluruh anggota tubuhnya ini untuk melakukan kedurhakaan, melayani dosa. Tapi Paulus mengatakan, ketika kamu dimerdekakan daripada dosa, ketika kamu dibebaskan daripada dosa, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu pada Allah sebagai alat kebenaran, sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tidak ada pengorbanan yang lain saudara yang menjadi berarti bagi Tuhan selain seluruh hidup saudara. Tidak ada ibadah yang berbau harum, tidak ada ibadah yang berkenan kepada Allah, tidak ada ibadah yang sejati kecuali saudara memberikan seluruh kehidupan saudara kepada Allah. Tidak ada yang lain. Kalau firman Tuhan saat ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, biar itu mengingatkan saudara. Kalau selama ini saudara masih suka berbuat dosa, mungkin mata saudara, telinga saudara, mulut, tangan, kaki saudara biasa pakai untuk melayani dosa, mulai saat ini serahkanlah itu kepada Tuhan. Dia sanggup menjadikan saudara sebagai alat untuk menyatakan kuasanya. Dia sanggup menjadikan saudara sebagai alat untuk mengerjakan mujizat. Apabila saudara mau serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Saya sudah bangkit berdiri. Katakan, bukan dengan barang fana kau membayar dosa, dengan kasih, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.